Halo teman-teman, selamat datang di video media pembelajaran kami. Dalam video ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11, mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Mari kita mulai dari pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang proses kerja atau bisnisnya adalah membeli barang dari pemasok lalu menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang dagangannya. Adapun ciri-ciri dari perusahaan dagang itu dapat dilihat dari beberapa hal, seperti pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang, biaya utamanya bersumber dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dalam pencatatan akuntansi terdapat akun persediaan barang dagang. Perusahaan dagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Antara barang yang dibeli sampai dijual tidak dibentuk dan dirubah sedemikian rupa. Tujuan dari perusahaan dagang adalah memperoleh laba dengan cara menjual barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Lalu, akun khusus pada perusahaan dagang itu meliputi apa saja? Nah, akun khusus pada perusahaan dagang itu meliputi dari akun pembelian, akun potongan pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, akun potongan penjualan, retur penjualan, hingga harga pokok barang. Adapun syarat penyerahan barang itu meliputi franko gudang penjual, franko gudang pembeli, free on board destination point, free on board shipping point, hingga CIF. Nah, franko gudang penjual dalam syarat ini pembeli bertanggung jawab atas semua ongkos pengiriman, atau dengan kata lain, barang diserahkan di gudang penjual. Terkait hal ini, semua pencatatan transaksi juga pemindahan hak kepemilikan barang telah diakui mulai dari gudang penjual. Lalu, franko gudang pembeli. Syarat penyerahan barang ini berarti semua ongkos pengiriman barang menjadi tanggung jawab penjual. Kata lainnya, barang diserahkan di gudang pembeli. Lalu, free on board shipping point. Menurut Verdila dalam buku Akuntansi Keuangan Dasar Jilid 1, free on board shipping point beserta semua ongkos dan risiko pengiriman menjadi tanggung jawab pembeli. Perlu diingat bahwa syarat penyerahan barang ini hanya berlaku khusus untuk pengiriman barang via kapal. Penjual tidak akan bertanggung jawab atas pengiriman karena barang telah diserahkan kepada pembeli sejak di gudang penjual. Lalu untuk free on board destination point adalah syarat penyerahan barang di mana penjual bertanggung jawab atas biaya juga resiko pengiriman barang ke gudang pembeli. Hal ini terjadi karena pencatatan transaksi dan penyerahan barang akan diakui setelah barang tiba di gudang pembeli. Terakhir, CIF atau Cost, Insurance, and Freight. Selain franko gudang penjual dan pembeli, salah satu syarat penyerahan barang lainnya adalah CIF. Penjual akan menanggung biaya pengiriman beserta premi asuransi atas kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi dalam proses distribusi. Untuk siklus akuntansi perusahaan dagang, mari kita pahami dengan seksama tabel berikut ini. Mulai dari transaksi bisnis, lalu dokumen, jurnal khusus dan jurnal umum, berlanjut ke buku besar dan buku besar pembantu, masuk ke neraca saldo, kertas kerja, jurnal penyesuaian, lalu ke laporan keuangan, lalu ke jurnal penutup, masuk ke neraca saldo setelah penutupan, hingga jurnal pembalik. Mari kita memahami macam-macam jurnal khusus. Dalam jurnal khusus ini ada 4 jurnal. Yang pertama, jurnal penerimaan kas.
Jurnal penerimaan kas merupakan buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang secara tunai maupun non-tunai. Yang kedua, ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang ataupun pembayaran uang tunai kepada supplier. Lalu yang ketiga, ada jurnal pembelian. Jurnal khusus pembelian ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Lalu yang terakhir ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini merupakan bentuk buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dengan cara kredit. Lalu selanjutnya ada buku besar pembantu. Setelah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat transaksi tertentu, perusahaan dagang juga membuat buku besar khusus yang disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini terdiri dari dua buku besar pembantu, yaitu buku besar pembantu utang, di mana Account Payable Subsidiary Ledger, yaitu buku besar pembantu utang ini berfungsi untuk mencatat rincian utang menurut nama kreditor. Lalu ada buku besar pembantu piutang atau Account Receivable Subsidiary Ledger. Ini berkebalikan dengan buku utang. Buku piutang ini berfungsi mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama langganan atau debitor. Ini adalah contoh buku besar pembantu utang. Dan ini contoh buku besar pembantu piutang.